Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oripiona, NPM 2069201009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 5, yaitu pemikiran para tokoh sosiologi tentang agama. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, sosiologi agama adalah sistem kepercayaan dan praktik yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus. Kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal. Dari definisi ini ada dua unsur yang penting yang menjadi syarat sesuatu dapat disebut agama, yaitu sifat kudus dari agama dan praktik-praktik ritual dari agama. Agama tidak harus melibatkan adanya konsep mengenai suatu makhluk supranatural, tetapi agama tidak dapat melepaskan kedua unsur di atas, karena ia akan menjadi bukan agama lagi ketika salah satu unsur tersebut terlepas. Di sini dapat kita lihat bahwa sesuatu itu disebut agama bukan dilihat dari substansi isinya, tetapi dari bentuknya yang melibatkan dua ciri tadi. Kita juga bisa melihat nanti bahwa menurut Durkheim, agama selalu memiliki hubungan dengan masyarakat dan memiliki sifat yang historis. Teologi agama menurut Karl Marx, kesukaran agama pada saat yang sama merupakan ekspresi dari kesukaran yang sebenarnya dan protes melawan kesukaran yang sebenarnya. Agama adalah nafas lega makhluk tertindas, hatinya dunia yang tidak punya hati, spirit kondisi yang tanpa kondisi. Agama adalah candu bagi masyarakat. Menurut Max Weber, Max Weber adalah seorang ilmuwan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sosiologi. Fokus paling utama pemikiran Weber terletak di bidang agama, namun juga meluas ke soal-soal perorganisasian dan proses ekonomi, sistem-sistem politik, organisasi formal, dan hukum. Agama menurut Weber adalah aspek kehidupan manusia yang universal, bahasa atau tabunias, inheran di sistem kekerabatan manusia sendiri. Jadi, konsep apapun tentang manusia lamayah yang tidak dibebani bawaan budaya hanyalah gambaran fisik tentang manusia prasejarah yang justru tidak pernah ditemukan bukti kuatnya. Karena di tahap primitif, manusia yang saking kuat pengorganisasian sosial justru membuat agama seolah-olah lahir dari konstelasi sosial itu sendiri. Pandangan bahwa bawaan budaya semacam itu mestinya dibuang, dan bahwa manusia rasional mestinya menghadapi realitas tanpa harus berpengaruh kepada tahayul apapun, sebenarnya adalah produk budaya yang canggih, bukan fakta untuk kondisi awal manusia yang sesungguhnya. Weber merefleksikan konsep makhluk kodrati dan tindakan-tindakannya. Yang dipikirkan manusia primitif hanyalah kesehatan, umur panjang, mengalahkan musuh, menjalin hubungan baik dengan anggota-anggota klan, dan lain-lain. Di titik inilah muncul beberapa pertanyaan penting tentang efek dari keyakinan pada yang dikodrati itu bagi penentuan prioritas dan relativitas kepentingan duniawi. Baiklah, teori agama menurut George Ritzer. Agama adalah emsidolisasi, maksudnya adalah emsidolisasi dan agama adalah perpindahan dari masa tradisional ke masa modernisasi, di mana dulu sebelum mengenal teknologi untuk mendapatkan informasi dari koran dan surat, tetapi sekarang dengan adanya teknologi manusia dapat mudah mengembangkan wawasan, contohnya dari media sosial seperti YouTube, Instagram, dan masih banyak lagi, sehingga manusia dengan mudah bisa mencari informasi tentang agama. Agama menurut Peter L. Berger, agama adalah sebagai realitas sosial bahwa keberadaan langit dan isinya, termasuk Tuhan atau
pun sebutannya di dalamnya adalah proyeksi manusiawi, maka hal ini akan sangat merepotkan bagi suatu pemikiran dan penghayatan teologis dari para teolog, bahkan kaum awam dan dalam memahami dan memberi makna bagi kehidupannya. Dengan menggunakan teori dialektisnya, Berger menjejaki lahirnya sekularisasi dan menunjukkan efeknya terhadap agama. Arus sekularisasi dan modernisasi yang sudah tidak terbendung membawa perubahan yang revolusioner pada kesadaran manusia. Privatisasi dalam hal keagamaan adalah hal yang wajar. Iman terlebih dulu adalah masalah individual sebelum masuk ke dalam komunal. Iman adalah suatu penghayatan akan hubungan etika pribadi dengan Khaliknya, ketika iman seseorang telah membawanya kepada kedamaian abadi bagi dirinya. Kedamaian abadi akan terwujud. Kekuatan sekularisasi dan modernisasi dalam bidang keagamaan memaksa kita untuk merefleksikan kekuatan kemanusiaan. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang pemikiran para tokoh sosiologi mengenai agama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.